Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-102. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, sejenak pemimpin perampok itu membeku, namun tiba-tiba ia menggeram keras sekali, seperti lolongan serigala kelaparan yang kehilangan induknya. Prajurit-prajurit Singasari itu menyadari bahwa pemimpin perampok itu berada di puncak kemarahannya. Selebihnya hatinya benar-benar telah dicekam keputusasaan. Karena itulah, maka ia tidak sempat lagi untuk berpikir. Dengan serta-merta ia menyerang Senopati Singasari itu sejadi-jadinya. Tetapi Senopati itu pun menyadari pula bahwa demikianlah agaknya yang akan terjadi. Sehingga karena itu, ia sudah siap menghadapi kemungkinan itu. Karena itu, ketika serangan yang membabi buta itu datang, ia sempat menghindarkan dirinya. Bahkan kini ia berusaha untuk tidak saja mempergunakan tenaganya, tetapi juga otaknya. Demikianlah, maka perkelahian yang dahsyat itu pun terulang lagi. Pemimpin perampok yang putus asa itu bertempur tanpa menghiraukan apapun juga. Tetapi berbeda dengan pemimpin perampok itu, anak buahnya benar-benar telah berhati kecut. Tidak seorang pun yang berpengharapan untuk dapat mempertahankan padukuhan kecil ini. Karena itulah, maka mereka mulai berpikir untuk berbuat sesuatu. Tidak ada jalan yang paling baik daripada lari, kata mereka di dalam hati. Demikianlah yang kemudian terjadi ketika salah seorang dari mereka tanpa menghiraukan kawan-kawannya meloncat berlari. Maka yang lain pun segera menyusulnya, berloncatan secepat-cepat, berkata mereka di dalam hati. Melihat beberapa orang anak buahnya berlari-larian tanpa dapat dikendalikan pula, pemimpin perampok itu berteriak keras-keras. "Hei, jangan lari kelinci! Siapa yang tidak mendengar perintahku, besok pasti akan aku cincang di gerbang ini." Tetapi tidak seorang pun yang menghiraukannya lagi. Mereka tidak lagi berharap sesuatu. Mereka pun mengira bahwa pemimpin mereka itu pun pasti akan mati. Karena gurunya yang dibangga-banggakannya, Kiai Kisi itu pun telah mati terbunuh pula. Sehingga dengan demikian, mereka tidak akan lagi mengharap dapat terhindar dari kehancuran. Itulah sebabnya mereka menganggap lebih baik lari daripada mati di padukuhan itu. Yang terakhir berada di padukuhan itu dalam perlawanan adalah pemimpin perampok itu sendiri. Yang lain sudah melarikan dirinya, kecuali yang terluka dan yang telah terbunuh. Sejenak kemudian, pertempuran di seluruh padepokan itu pun telah berakhir kecuali pemimpin perampok itu sendiri. Beberapa orang prajurit masih mencoba mengejar mereka sampai keluar padukuhan.
namun sebagian dari mereka masih juga berhasil lolos. Yang tinggal di padukuhan itu pun segera mengepung pemimpin perampok yang sudah berputus asa itu. Tetapi ia tidak juga mau menyerah. Ia masih bertempur membabi buta melawan Senopati Singasari. "Apakah tidak lebih baik bagimu untuk menyerah saja?" berkata Senopati yang masih bertempur itu. Ia masih melawan pemimpin perampok itu seorang diri tanpa memerintahkan kepada anak buahnya untuk membantunya. "Persetan, aku akan membunuh kalian!" teriak pemimpin perampok itu. "Kau tinggal seorang diri, kawan-kawanmu telah mati terbunuh, terluka parah, atau lari meninggalkan gelanggang. Persetan dengan mereka!" berkata pemimpin itu dengan nada yang sumbang. "Aku tidak memerlukan mereka sama sekali. Tetapi gurumu sudah mati. Tentu terjadi pengkhianatan. Guru tidak akan dapat dikalahkan oleh prajurit segelar sepapan sekalipun. Apapun sebabnya, tetapi Kiai Kisi sudah mati. Persetan! Persetan!" Pemimpin perampok yang seakan-akan menjadi wuru itu menyerang tanpa menghiraukan apapun juga. Namun dengan demikian kedudukannya menjadi sangat lemah. Ia tidak lagi dapat menguasai tata geraknya sendiri. Bahkan kadang-kadang ia meloncat sambil memutar senjatanya dengan mata tertutup. Prajurit-prajurit Singasari berdiri saja termangu-mangu di seputar arena perkelahian itu. Kadang-kadang mereka hanya saling berpandangan, tetapi Senopati itu tidak memberikan perintah apapun juga kepada mereka. Meskipun sebenarnya pemimpin perampok itu memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari Senopati Singasari itu, namun karena kejutan yang menghentak dadanya setelah ia melihat gurunya terbunuh, maka ia tidak lagi dapat berbuat banyak. Dengan tenang Senopati Singasari itu melayani lawannya yang menjadi buas dan liar, tetapi kehilangan segala perhitungan dan pertimbangan. Pada itu, di dalam lingkungan para prajurit yang mengitari arena itu, terdapat putra mahkota. Ia berdiri tegak diapit oleh prajurit-prajurit yang harus melindunginya. Dengan seksama ia melihat perkelahian antara Senopati Singasari melawan pemimpin perampok yang putus asa itu. "Bagaimana menurut pendapatmu?" bertanya Anusapati kepada prajurit yang berdiri di sampingnya. "Senopati itu akan berhasil menguasainya," jawab prajurit itu. "Tetapi agaknya ia tidak ingin membunuh pemimpin perampok itu. Senopati agaknya ingin menangkapnya hidup-hidup untuk dibawa ke Singasari. Iya, ada beberapa persoalan yang menarik di sini. Perampok-perampok itu mengetahui bahwa kita akan datang besok. Untunglah bahwa Senopati mengambil kebijaksanaan lain. Malam kita menyerang sebelum mereka bersiap benar-benar. Apalagi Kiai Kisi, yang pasti akan menjadi hantu bagi prajurit-prajurit Singasari itu sudah terbunuh." Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia mendengar juga dari Kiai Kisi sebelum ia menarik nafasnya yang terakhir bahwa memang ada pengkhianatan di dalam istana Singasari. Seandainya Anusapati sendiri tidak mempunyai bekal ilmu yang tersembunyi, maka ia pasti akan menjadi korban. Dengan demikian Anusapati menjadi lebih berhati-hati. Kalau kali ini gagal, maka di saat lain ia pasti akan dimasukkan ke dalam jebakan yang lebih dalam. Mungkin ia akan dihadapkan kepada orang-orang yang pilih tanding.
orang-orang yang memiliki ilmu yang cukup kuat untuk menghancurkannya. Untunglah bahwa sampai saat ini aku masih sempat menyembunyikan ilmuku, sehingga mereka agaknya telah keliru menentukan ukuran, berkata Anusapati di dalam hati. Lalu katanya, tetapi Kiai Kisi adalah orang yang terlalu kuat untuk pasukan kecil ini. Kalau ia benar-benar melawan pasukan ini, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat lolos. Aku akan tertawan dan menjadi alat untuk memeras Ayahanda Sri Rajasa. Dalam pada itu, Senopati Singasari itu pun masih bertempur terus. Ternyata seperti yang diduga oleh prajurit itu, ia ingin menangkap pemimpin perampok itu hidup-hidup. Tetapi agaknya terlampau sulit untuk dilakukannya. Karena itu, maka tiba-tiba keluar perintahnya. 3 orang prajurit aku minta membantuku untuk menangkap orang ini. Persetan! Pemimpin perampok itu berteriak, dan tiba-tiba saja ia mengamuk sejadi-jadinya. Ia tidak lagi dapat mengendalikan gangguan-gangguan perasaannya. Setelah ia mendengar rencana Senopati Singasari itu untuk menangkapnya hidup-hidup, karena itu ledakan perasaannya yang bergejolak telah membuatnya kehilangan pengamatan diri. Di dalam keputusasaan ia hanya menunggu kapan ujung senjata lawannya menghantam di dadanya. Prajurit-prajurit Singasari itu pun mengalami kesulitan untuk mencoba menangkapnya hidup-hidup, selagi orang itu mengamuk seperti seekor harimau yang terluka. Beberapa saat lamanya prajurit-prajurit Singasari itu masih mencoba, namun tanpa mereka sengaja, sebuah goresan senjata telah melukai pemimpin perampok yang mengamuk itu. Setitik darah dari tubuhnya membuatnya menjadi semakin buas dan liar. Akhirnya Senopati Singasari itu tidak dapat mengambil kebijaksanaan lain. Hidup atau mati orang itu harus ditundukkan. Dengan demikian maka prajurit-prajurit Singasari pun tidak lagi ragu-ragu kalau terpaksa mereka dapat melukai orang itu. Anusapati masih berdiri diam di pinggir gelanggang karena tidak ada perintah senopatinya. Maka ia tidak ikut campur dalam perkelahian itu. Namun demikian ia menjadi berdebar-debar juga. Seandainya Kiai Kisi telah memberikan dasar-dasar ilmu puncaknya, maka pemimpin perampok itu tetap merupakan orang yang berbahaya. Tetapi menilik perjuangan dengan ilmu kanuragan sampai saat terakhir tanpa melepaskan ilmu pamungkas seperti yang dimiliki oleh Kiai Kisi, maka agaknya Kiai Kisi masih juga belum menurunkan ilmu itu kepadanya. Dengan demikian maka Anusapati pun menjadi agak tenang. Betapapun juga dahsyat ilmunya, selama ilmu itu masih ilmu wadak sewajarnya, maka ia tidak akan dapat menang melawan Senopati Singasari bersama beberapa orang prajurit sekaligus. Demikian juga agaknya pemimpin perampok itu. Ternyata ia benar-benar tidak akan mampu melawan prajurit-prajurit Singasari. Tetapi itu tidak lagi dihiraukannya. Ia memang sudah tidak dapat memilih lagi. Yang ada di hadapannya adalah maut. Dan memang ternyata kemudian pemimpin perampok itu tidak dapat mengelak ketika tangan-tangan maut mulai merabanya. Ketika ia mencoba mengelakkan serangan seorang prajurit yang menjulurkan pedangnya ke arah lambung, ia kehilangan pengamatan atas ujung senjata Senopati Singasari itu.
Sehingga justru ujung senjata Senopati Singasari itulah yang kemudian menghunjam ke pundak kirinya. Terdengar pemimpin perampok itu menggeram. Darah yang merah memancar dari luka itu ketika Senopati Singasari itu menarik pedangnya. Dengan jari-jarinya, pemimpin perampok itu mencoba meraba lukanya. Terasa darah yang hangat membasahi jari-jarinya itu. Kemarahan yang tiada taranya telah menggeletarkan jantungnya, namun kenyataan yang dihadapinya tidak akan dapat dihindarinya. Beberapa orang prajurit berdiri di sekitarnya dengan senjata di tangan. Demikianlah, maka pemimpin perampok itu masih terus mengamuk dengan sisa-sisa tenaganya. Ia tidak menghiraukannya sama sekali ketika ujung senjata seorang prajurit yang mengepungnya telah menyobek punggungnya. Kemudian seleret luka menyilang di dadanya, disusul oleh goresan yang menyobek lengannya, sehingga segaris luka telah menganga. Tetapi pemimpin perampok itu sama sekali tidak menghiraukannya. Ia masih bertempur seperti serigala kelaparan, menyerang ke segenap arah dan menerjang ke segala penjuru. Namun ketika darahnya seolah-olah telah terkuras habis, maka lambat laun tubuhnya menjadi menggelepar tidak berdaya. Ia jatuh terjerembab. Ia masih berusaha untuk bangkit, tetapi hanya kepalanya sajalah yang terangkat. Kemudian kepala itu terkulai lagi jatuh di tanah, mati. Sejenak Senopati dari Singasari itu berdiri merenungi mayat yang terbujur di dekat kakinya itu. Bagaimanapun juga, ia merasa kagum atas perjuangan yang gigih untuk mempertahankan harga dirinya. Harga diri seseorang yang telah berani menyebut dirinya sebagai seorang pemimpin perampok. Mereka menyadari keadaan mereka ketika tiba-tiba saja terdengar kokok ayam jantan yang menjalar dari kandang ke kandang. Hampir bersamaan mereka menengadahkan wajahnya. Tampaklah langit yang sudah menjadi kemerah-merahan. "Hampir fajar," berkata salah seorang prajurit. Senopati Singasari yang memimpin pasukan kecil itu pun kemudian mengeluarkan perintah. "Kita berkumpul di tempat yang telah ditentukan, di halaman yang luas di tengah-tengah padukuhan ini. Kita bawa semua tawanan." Para prajurit yang ada di regel itu pun kemudian pergi bersama-sama ke rumah yang dipergunakan oleh pemimpin perampok itu, sambil membawa semua tawanan, yang luka dan yang tidak terluka. "Ambillah 2 orang tawanan yang kami tinggalkan," berkata Senopati itu. "Hati-hatilah. Keduanya adalah orang-orang yang agak penting, karena keduanya adalah kawan-kawan atau murid-murid Kiai Gisi. Jangan sampai lolos, atau jangan sampai mereka sempat melawan dan membunuh diri, seperti pemimpin perampok ini. Jagalah agar ikatan pada tangannya tetap kuat." Beberapa orang prajurit pun kemudian pergi kembali ke tempat mereka menawan 2 orang kawan Kiai Gisi itu. Mereka harus mengambil kedua orang itu dan membawanya ke padukuhan terpencil yang dipergunakan sebagai sarang oleh para perampok itu. "Mudah-mudahan mereka masih ada di sana," desis salah seorang prajurit itu. "Kalau tidak masih di sana, kemana mereka akan pergi?" Prajurit yang mula-mula berdesis itu tidak menjawab. Namun langkah mereka menjadi semakin cepat. Mereka sadar bahwa yang menunggui kedua tawanan itu hanyalah seorang saja.
Kalau keduanya berhasil melepaskan diri, maka prajurit yang menungguinya pasti akan tidak sanggup melawan. Tetapi kalau saja keduanya tidak ditinggal tidur, maka mereka pasti tidak akan dapat melepaskan diri. Berbagai macam angan-angan telah membuat mereka semakin cepat melangkah menerobos padang ilalang dan gerumbul-gerumbul perdu. Sekali-sekali mereka harus meloncati batu-batu padas, kemudian menuruni lekuk-lekuk yang rendah. Akhirnya mereka pun sampai ke tempat yang mereka tuju. Mereka menarik nafas dalam-dalam ketika mereka masih menemukan kedua tawanan itu terikat pada sebatang pohon, seperti pada saat mereka tinggalkan. Agaknya keduanya telah berusaha sejauh-jauh yang dapat dilakukan untuk mencoba melepaskan ikatan pada kedua tangannya. Namun keduanya tidak berhasil. Anak setan! Geram prajurit-prajurit itu ketika mereka melihat kawannya yang bertugas menunggui kedua tawanan itu justru tertidur nyenyak. Aku akan mengejutkannya, desis salah seorang prajurit. Kawannya memandangnya dengan heran. Ia tidak mengetahui apa yang akan dilakukannya. Marilah, keduanya kita ambil tanpa memberitahukan kepada anak itu. Kalau ia terbangun, ia akan mencarinya. Terlampau berat. Ia akan ketakutan setengah mati. Jadi, ambillah dan bawalah bersama beberapa orang. Aku akan membangunkannya dan pura-pura mencarinya. Tidak ada bedanya. Aku tidak akan sampai hati membiarkannya ketakutan setengah mati. Kalau wajahnya sudah seputih kapas, aku akan mengatakan kepadanya apa yang sebenarnya sudah terjadi. Kawan-kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi kedua tawanan itu mengumpat-umpat di dalam hati. Dengan enaknya mereka berdua akan dipergunakan sebagai bahan permainan di antara para prajurit itu. Tetapi mereka tidak dapat menolak. Para prajurit itu membawa senjata, dan jumlah mereka jauh melampaui jumlah yang hanya dua itu. Apalagi mereka berdua telah terikat. Dengan demikian, mereka membiarkan prajurit-prajurit itu melepaskan tali yang mengikat mereka pada sebatang pohon, seorang demi seorang, yang kemudian mengikat kedua tangannya erat-erat di punggungnya. Kita pergi ke padukuhanmu, berkata salah seorang prajurit. Kedua kawan Kiai Kisi itu tidak dapat menolak. Dengan tangan terikat di belakang, mereka berjalan melintasi padang rumput kembali ke padukuhan yang mereka pergunakan sebagai sarang bagi para perampok itu. Dua orang prajurit di antara prajurit-prajurit Singasari itu tinggal menunggui kawannya yang sedang tertidur nyenyak. Setelah kedua tawanan itu hilang di dalam kegelapan, maka dengan nafas yang seakan terengah-engah, keduanya membangunkan kawannya yang sedang tertidur. Prajurit yang terkejut itu meloncat bangun. Sejenak diusapnya matanya yang masih kabur. Dadanya terasa berdebaran karena jantungnya yang seakan-akan berdentangan. Kita terdesak, desis prajurit yang membangunkannya. Prajurit itu menjadi bingung. Kita terdesak. Ternyata kekuatan para perampok itu jauh melampaui perhitungan kita. Prajurit itu masih bingung. Iya, kita terdesak. Kita harus lari karena jumlah perampok itu banyak sekali. Hampir lipat 3 dari jumlah seluruh pasukan kita. Banyak sekali. Iya, dan kita harus bergerak mundur. Kita harus menyelamatkan putra mahkota. Oh,
Dan tugas kita bertiga adalah menyingkirkan tawanan itu. 2 orang kawan Kiai Gisi. Oh, prajurit itu mengangguk-angguk. Lalu katanya, kemana? Kemana saja? Sebaik-baiknya kembali ke Singasari. Singasari? Ya, ke Singasari. Prajurit itu mengangguk-angguk. Kemudian ia pun berdiri dengan tergesa-gesa. Setelah membenahi pakaiannya sekedarnya, ia pun melangkah maju, mendekati batang-batang pohon tempat kedua tawanan itu terikat. Tetapi tiba-tiba wajahnya menjadi pucat. Dengan suara gemetar ia berkata, Tetapi bukankah ia terikat di pohon itu? Ya, seingatku ia terikat di pohon itu. Tetapi apakah kedua orang itu sudah kau singkirkan? Tidak, aku sama sekali tidak berbuat apa-apa. Lalu, orang itu menjadi gemetar. Katanya terbata-bata. Tetapi ia sudah tidak ada lagi. Keduanya telah hilang. Hilang? Bagaimana mungkin hilang? Hilang? Ya, hilang. Suaranya semakin parau dan tubuhnya menjadi semakin gemetar. Sejenak kedua prajurit yang datang kemudian itu berdiri mematung memandangi prajurit yang ketakutan itu. Apa kata Senopati nanti kalau benar-benar kedua orang itu hilang? Kenapa kau biarkan mereka lari? Aku... Prajurit itu tidak meneruskannya. Namun ternyata prajurit yang seorang lagi tidak dapat menahan tertawanya, sehingga ia memutar tubuhnya membelakangi prajurit yang ketakutan itu. Bagaimana bisa hilang? Bertanya yang seorang. Prajurit yang ketakutan itu menjadi heran. Bahkan kemudian ia bertanya, kenapa kau tertawa, Apakah yang lucu bagimu? Kau masih saja suka berkelakar, jawab prajurit yang tertawa itu di sela-sela suara tertawanya. Dalam keadaan yang begini tegang, kau masih dapat membuat kami kecemasan. Nah, di mana keduanya? Prajurit itu menjadi semakin bingung, sedang prajurit yang datang kemudian itu masih juga tertawa. Bahkan kemudian kedua-duanya. Gila, kenapa kalian tertawa? Apa yang sudah terjadi? Kedua tawananmu memang hilang. Kemana? Apakah kalian tahu? Ia berhenti sejenak. Lalu katanya, kalian pasti tahu. Kalian pasti sekedar memperolok-olokkan aku. Kedua kawannya itu tertawa semakin keras. Gila sekali. Kalian menghina aku, Di mana keduanya? Aku tidak senang bergurau dengan cara yang kasar ini. Aku tidak mau. Aku akan melaporkannya kepada Senopati bahwa kau sudah menghina aku, menakut-nakuti aku, dan membuat aku hampir pingsan. Apakah yang akan kau laporkan? Bertanya salah seorang dari kedua prajurit itu. Kalian tidak sekedar bergurau, tetapi kalian dapat membuat aku pingsan, bahkan mati ketakutan. Kedua prajurit itu justru tertawa semakin keras mendengar kata-kata itu, sehingga tubuh mereka berguncang-guncang. Salah seorang dari mereka berkata, bukankah kau seorang prajurit? Kenapa begitu mudahnya pingsan dan bahkan mati? Aku tidak mau bergurau lagi. Aku akan melaporkannya kepada Senopati bahwa kalian telah membuat aku sakit hati. Jantungku terasa berdentangan dan napasku semakin berdebar-debar. Kau akan melaporkannya? Tentu, dan kalian berdua akan dihukum. Apa yang akan kau laporkan?
Kalian telah berbuat berlebih-lebihan. Kalian telah mengejutkan aku. Selagi aku tertidur, tawanan itu sudah kalian singkirkan. Kemudian kalian pura-pura akan mengambilnya. Oh, itulah laporanmu. Lengkap sekali. Tawanan itu diambil tanpa kau ketahui sebelum kami kejutkan. Kenapa kau tidak mengetahui bahwa tawanan itu sudah diambil? Prajurit itu mengerutkan keningnya. Kenapa kau harus melaporkannya selengkap-lengkapnya? Prajurit itu menggigit bibirnya. Kenapa? Aku tertidur, jawab prajurit itu. Dan kau akan melaporkan kepada Senopati bahwa kau tertidur selagi kau menjaga tawanan yang kita anggap sangat penting ini. Oh, begitu. Aku akan bangga melihat seorang kawanku melaporkan dirinya sendiri yang tertidur selagi menjaga dua orang tawanan terpenting. Ah, desah prajurit itu. Kenapa? Mari, aku antarkan kau melaporkan kami berdua dan kau sendiri. Ah, kenapa? Prajurit itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, udah, jangan bergurau lagi. Aku akan benar-benar menjadi mati ketakutan. Ternyata, aku tidak dapat melaporkan kalian. Kedua kawan-kawannya itu tertawa. Salah seorang bertanya, jadi? Ah, sudahlah. Kita susul orang-orang yang telah mencuri tawananku. Kedua kawannya masih tertawa terus. Bahkan prajurit itu pun kemudian tersenyum sambil berkata, kali ini aku kalah. Tetapi awas, lain kali aku pasti akan membalas. Demikianlah, maka mereka pun segera menyusul kawan-kawannya yang telah lebih dahulu membawa tawanan itu. Ketika ketiganya berhasil menyusul kawan-kawannya, maka hampir bersamaan prajurit-prajurit itu tertawa tertahan-tahan. Hanya kedua tawanan itulah yang mengumpat-umpat di dalam hati. Demikianlah, maka kedua tawanan itu pun segera dihadapkan kepada Senopati prajurit Singasari itu. Tetapi ternyata mereka tidak hanya berdua. Beberapa orang tawanan yang lain telah berada di rumah yang semula dipergunakan oleh pimpinan perampok yang tinggal di padukuhan itu. Tetapi di dalam pembicaraan di antara prajurit Singasari, maka hanya dua orang itulah yang akan mereka bawa kembali ke Singasari. Yang lain, perampok-perampok kecil yang tidak banyak mengetahui tentang pekerjaan mereka yang sebenarnya, tidak perlu dibawa ke istana, tetapi mereka hanya cukup mendapat peringatan keras. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus. Kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.